Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Kaizara Alvina Sugesti dari 108 absen 8. Dan saya Nivira Nabila dari kelas 108 absen 25. Kami berdua dari kelompok 3 yang mendapatkan tema Kerajaan Pajajaran. Kami akan membacakan informasi mengenai Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, saya akan membacakan tentang deskripsi Kerajaan Pajajaran, yaitu ada lokasi dan sumber sejarah. Pakuwon Pajajaran atau Pakuwon ialah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama beberapa abad 7 hingga sampai 16 pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuwon Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Kedua, ada silsilah Kerajaan Pajajaran. Diambil dari sumber Google. Yang pertama itu adalah Sri Jaya Bupati, pendiri pada tahun 923 Masehi. Yang kedua ada Sri Baduga Maharaja, bisa dibilang dengan Prabu Siliwangi, pada tahun 1482 hingga 1521, masa keemasan dan membangun infrastruktur. Yang ketiga ada Surawisera, pada tahun 1521 hingga 1535. Putra Sri Baduga menandatangani perjanjian dengan Portugis. Yang keempat ada Ratu Dewata, pada tahun 1535 hingga 1543, mengalami kekacauan mengundurkan diri. Yang kelima ada Ratu Sakti, pada tahun 1543 hingga 1551, kurang populer, cenderung boros. Yang keenam ada Ratu Nilakendra, pada tahun 1551 hingga 1567, melarikan diri dari serangan Banten. Yang ketujuh itu ada Raga Mulya, atau bisa dibilang dengan Prabu Surya Kencana, pada tahun 1567 hingga 1579, raja terakhir yang memerintah dari Pandeglang. Berikutnya ada sosial budaya yang diambil dari sumber kumpara.com. Sosial budaya Kerajaan Pajajaran bercirikan hierarki sosial yang jelas, raja, bangsawan, rohaniwan, dan rakyat jelata. Yang kedua, ada ekonomi agraris dan monitim, pertanian, ladang, pedagang, pelabuhan. Yang ketiga ada sinkretisme, Hindu-Buddha, dengan kepercayaan lokal Sunda Wiwitan. Yang keempat ada kekayaan kesenian dan sastra, cerita parahyangan yang mencerminkan harmoni dengan alam. Dan yang terakhir ada gotong royong. Tradisi musyawarah dan gotong royong sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prasasti peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 723 Masehi ditemukan prasasti Canggal. Prasasti ini menyebutkan seorang bernama Sanjaya membangun tempat pemujaan untuk Dewa Siwa di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah. Dalam prasasti Sang Hyang Tapa yang ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 1030 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi. Ada juga prasasti lainnya, yaitu prasasti batu tulis yang ditemukan di Bogor yang dibuat oleh putra Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Surawisera. Prasasti penting lainnya ada prasasti Kawali yang ditemukan di Ciamis, prasasti Cikapundung di Bandung, dan tugu perjanjian Sunda-Portugal di Jakarta yang menandai perjanjian dagang Sunda-Portugis pada tahun 1522 Masehi. Nama Kerajaan Pajajaran. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran bercorak Hindu dan Buddha. Ada keruntuhan yang terjadi pada Kerajaan Pajajaran. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf. Setelah melemahnya kerajaan akibat faktor internal seperti kepemimpinan yang kurang cakap dan konflik wilayah, serta tekanan eksternal dari kekuatan Islam di Cirebon dan Demak, yang puncaknya ditandai dengan direbutnya ibu kota Pakuan Pajajaran.
dan dibawa kaburnya Palangka Sriman Sriwacana, yaitu batu penobatan ke Banten. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.